Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dalam kuliah matematika ekonomi untuk mahasiswa jurusan akuntansi STIE Stekom Kartasura. Pada hari ini kita akan membahas tentang kombinasi ya. Kemarin kita bahas tentang permutasi ya. Sekarang kita akan membahas tentang kombinasi. Sebelum kita mulai perkuliahan, pertama saya mohon kepada seluruh mahasiswi jurusan akuntansi STIE Stekom Kartasura ya, untuk melakukan absensi di SIAK maupun nanti di halaman komen di YouTube ya. Karena untuk absensi harus di kedua-duanya ya, di SIAK maupun di komen YouTube ya. Selanjutnya juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi STIE Stekom untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan. Karena virus COVID-19 masih belum hilang ya, walaupun sekarang baru jadi penurunan kasus ya. Tapi virusnya COVID-19 belum hilang dan ada kemungkinan besar ada mutasi ya biasanya. Kalau sudah nggak begitu imbang biasanya sudah bisa dicegah biasanya virus itu untuk berkembang baik dia melakukan mutasi ya, sehingga mungkin akan lebih mutasinya akan lebih kuat atau lebih lemah. Jadi selalu melakukan protokol kesehatan ya, 5M, pakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas. Kita mulai aja perkuliahan hari ini membahas tentang kombinasi. Kombinasi itu hampir seperti seperti permutasi ya. Kombinasi ada kombinasi R unsur. Dari N unsur banyak, kombinasi itu biasanya lebih kecil atau sama dengan jumlah dari anggota ya. Jadi umumnya kita mau mencari seperti kemarin ya, dari susunan panitia atau susunan organisasi dari anggotanya. Namanya ini kombinasi R unsur dari N unsur yang tersedia. Kemudian ditulis dengan notasi C, R-nya yang mau dipilih ya, N-nya jumlah anggota, atau juga ditulis NCL. Itu adalah banyaknya cara mengelompokkan R unsur yang diambil dari sekumpulan N unsur yang tersedia tanpa memperhatikan urutan ya. Nanti urutannya bisa dibolak-balik ya, namanya ABC, nanti bisa BAC, CBA, dan sebagainya. Jadi rumus untuk kombinasi dengan tanpa memperhatikan urutan ya, akan menjadi rumus N C R kecil sama dengan
N faktorial, N faktorial berarti jumlah anggota keseluruhan dibagi R faktorial atau unsur pembentuknya ya, kali N minus R faktorial N minus R faktorial. Jadi rumusnya ini untuk mencari kombinasi dari suatu susunan anggota ya. Jadi contohnya pakai lebih, misalnya kita banyak cara membuat campuran cat dua warna, tiga warna merah, kuning, hijau. Jadi kalau dihitung secara manual ya, mungkin dari merah, kuning atau kuning merah. Jadi ini tidak mengikuti urutan ya, jadi bisa dibelak-balik. Di M merah dan kuning, merah hijau bisa, kuning hijau. Jadi ada 3 kemungkinan kombinasi ya. Ini bisa dicari juga pakai rumus itu ya. Masuk rumus nanti aja juga akan dihasilkan 3 kombinasi. Ini memakai rumus yang tadi ya. Tadi yang pertama ini penyelesaiannya dengan manual ya, jadi 3 kombinasi. Kalau memakai rumus kita tinggal masukkan aja, banyak warna ada 3. Yang akan dicampur 2, jadi R-nya 2. Jadi NCS N faktorial bagi R faktorial kali dalam kurung N minus R kurung tutup faktorial. Jadi ini bisa dicoret, jadi dihasilkan 3 warna ya. Contoh ya, ini ada terdapat 4 orang ya, kali jadi akan mengadakan jabat tangan. Sebenarnya jabat tangan yang terjadi antara mereka adalah 6 jabat tangan. Ini secara manual ya. Jadi cara pakai rumus ya, kita punya orang 4 orang, banyak orang yang berjabat tangan, jadi 2 kan. Ini tinggal dimasukkan aja, ini bisa diperoleh ini. Ini N-nya 4, R-nya 2, berarti tinggal dimasukkan NCR. Dengan N faktorial dibagi R faktorial kali dalam kurung N minus R faktorial. Jadi ini 4 faktorial, 2 faktorial kali 2 faktorial. Jadi 4 faktorial bagi 2 faktorial kali 2 faktorial. Jadi ini nggak bisa digabung ya, cuma sendiri-sendiri. Jadi hasilnya ini 6, 4 kali 3, 12 bagi 2, 6 jabat tangan. Pokoknya diketahui 5 buah titik A, B, C, D, E, banyak garis yang terbentuk. Tentukan banyaknya garis yang terbentuk. Ini segitiga yang terbentuk. Dari pelincahan kita bisa ketahui ya, banyak titik berarti ada 5. Jadi banyak titik yang dibutuhkan untuk membuat garis ada 2 ya. Karena kan membuat garis cuma 2 kan, kalau 3 mungkin akan jadi tinggal dimasukkan aja. Jadi ada 10 garis.
Kalau segitiga berarti ada 3 titik ya. Ini ada sepuluh segitiga juga. Ini keliru ya, hitungnya ya. 3. Oh ya, sama aja ya, 3. Kita kasih contoh yang keempat ya, yang lebih jelas ya. Seorang siswa diharuskan mengerjakan 68 soal, tapi nomor 1 sampai 4 wajib dikerjakan. Hanya pilihan yang dapat diambil oleh siswa adalah jadi kan 4 ya, jadi ini bisa di 1 sampai 4 tuh yang ketut 1 berarti nanti 1 kali 4 1 5 jadi nanti ada R nya ada 3 jadi 8 soal. Karena 1 2 juga tetap berarti ada soal yang dikerjakan berarti 5. Ini mengerjakan 6 berarti 8 soal. Tapi nomor 1 sampai 4 wajib dikerjakan. Jadi tinggal memilih 2 soal lagi ya. Dari soal nomor 5 sampai 8. Jadi 5 sampai 4 berarti 4 ya, N 4, R nya 2. Jadi tinggal dimasukkan aja 6 pilihan. Ini Anda 6 pilihan. Karena ada nomor 1 sampai 4 harus dipilih ya. Ini ada soal lagi, kita karena kombinasi tinggal itu aja ya. Jadi dari sebuah kantong yang berisi 10 bola merah dan 8 bola putih akan diambil 6 bola sekaligus secara acak. Artinya cara mengambil 4 bola merah dan 2 bola putih adalah jadi penyelesaiannya ini 4 bola merah, jadi bola merah tadi jumlahnya berapa? 10 bola, jadi R nya 4, N nya 10. Jadi tinggal masukkan aja merahnya 7, 3 mengambil 2 bola 7 kali 3 kali 10, jadi hasilnya berapa? 210 ya. Terus mengambil 2 bola putih jadi 8 bola putih. Ini R nya ini ketahui 7 kali 4, jadi banyak cara yang orang mengambil 4 bola merah dan 2 bola, jadi C ini kalikan 7 3 10 kali 7 kali, jadi ada 5.880 cara. Itu ya kombinasi ya, untuk kombinasi sampai di sini ya. Jadi contoh rumus pentingnya ini ya, jadi kombinasi R hingga kita nanti mencari cara menentukan R dan N-nya. Terus untuk mencari kombinasi ini pakai ini. Jadi harus dalam kombinasi harus selalu ingat rumus kombinasi itu N T R sama dengan N faktorial bagi R faktorial kali dalam kurung N minus R faktorial.
Sampai di sini ada ditanyakan, juga masih mudah ya sebenarnya. Ini ada latihan ya, contoh latihan, silahkan nanti dikerjakan. Ada latihan, itu tentukan nilai dari A sama dengan 6, C 4, jadi N-nya 6, R-nya 4. Terus ini tinggal dikalikan, tinggal sama aja caranya ya. Yang B yang ini ya. A, B. Tentukan nilai N jika N-nya 1, N-1 C5 sama dengan N C4. Jadi ini nanti tinggal dipakai rumus ya, tinggal rumusnya nanti dimasukkan aja. Nanti disamakan, nanti bisa diketahui N-nya. Terus yang ketiga, untuk kesiapan metodologi ini saya akan diberi pasangan temannya. Jadi orang bila pasangan 10 pemain putra dan 5 pemain putri, berapa banyak pasangan pemain yang dapat dipilih untuk pasangan putra. Jadi cuma ini aja pasangan putri, pasangan campuran. Nah, yang keempat, soalnya dalam suatu tes, seorang peserta harus bisa menjawab 7 soal dari 10 soal yang tersedia. Berapa banyak cara seorang peserta memilih soal-soal yang akan dikerjakan jika 3 soal yang pertama harus dikerjakan. Jadi tinggal sisanya tinggal berapa? 7 soal berarti tinggal 6 kan yang dicari. Berarti R-nya 6. R-nya 3 ya. Berarti 3 soal berarti R-nya 4. Terus N-nya ada 7. Itu untuk materi hari ini. Materi formulasi dan kombinasi terakhir ya. Jadi minggu depan kita akan membahas tentang fungsi. Ini agak lama, agak panjang untuk fungsi. Nanti ada fungsi linear, fungsi non-linear ya. Non-linear itu ada berapa? Pangkat 2, pangkat 3, seterusnya. Nanti yang kita akan bahas adalah linear, pangkat 2, dan pangkat 3. Demikian untuk kuliah hari ini. Mau membahas tentang kombinasi ya. Sampai di sini, kalau ada yang ditanyakan silahkan nanti chat lewat WA saya ya, kalau ada yang ditanyakan. Dan untuk latihan nanti silahkan dikerjakan ya. Ini juga nanti keluar dalam ujian. Dan dikumpul sebelum pertemuan kita yang minggu depan ya. Demikian kuliah hari ini. Sebelum kita tutup, saya mengingatkan kembali untuk absensi di siakat maupun di Komenhub, serta selalu menjaga protokol kesehatan ya, menjalankan protokol kesehatan. Karena virus COVID-19 masih ada, walaupun sekarang baru proses menurun ya penyebarannya. Tapi sifat virus kan selalu
melakukan mutasi-mutasi yang lebih ganas-ganas lagi ya. Jadi kita harus selalu menjalankan protokol kesehatan agar tidak tertular oleh virus COVID-19. Demikian untuk kuliah hari ini. Kita bertemu minggu depan. Kita tutup dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.